Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pengarso Ketua Yayasan Al-Anwar 3 Dr. Haji Aufal Marom, Pengarso Ketua Saiwar Dr. Haji Abdul Ghafur, wonten Pak Tantowi, wonten Pak Najib, sedanten ingkang kula hormati, Pak Ridwan, sedanten dosen guru ingkang kula hormati. Niki kula berbeda mek kaji kapit sing grogi. Kula niku mboten grogi. Mergi niki santri niku Jopur nggih santri kula, terus kula ngajar di sini. Mboten grogi tapi mangkel, mergi seneng mulang kan pidato. Dan kula niku seneng mulang, niku mboten seneng pidato. Tapi nggih justru kalau boten seneng pidato itu nak pidato ganjaran kula gede. Alamate wong apik iku nglakoni barang sing ora seneng. Terus khofatil jannah bil makarih. Sebab niku wonten santri sing nyanyi-nyanyi kula nggih niki memulai perbandingan mazhab. Niku santri ra julang ngaji, julang nyanyi iku dadi opo. Tapi kula niku yakin Gus Jofur niku wong pinter banget. Mungkin alasannya ben seneng isane nyanyi ya ben nyanyi. Sementing wong tuane syukur mergo anake lulus. Mergo umpama dites iku ya meruntus tenang. Terus kula niku sering nak mulang niki kula matur teng Gus Jofur. Kula nak mulang niku sering crita. Kula nak nekani wisuda iku ngrasa dosa. Mergo kowe iku rong pinter. Iku jenenge syahadatuz zur, kesaksian palsu. Wong rong pinter kok diwisuda. Niki tasik ya. Tapi tangan-tangan kowe ya pinter. Bandingane niku sing urung sangisore ora pinter. Kula riyen niku kalan Gus Jofur gak ada kanca. Ngono wakale ra karuan. Singkat cerita niku MGS kirim surat, pengurus kirim surat. Gurune niku senengnya bukan main karena teguran itu sampai orang tuanya. Bocah tenang kok, Mas. Bareng ditakoki, "Kenapa engkau tenang?" "Bapak kula niku buta huruf." Akhirnya nggih, boten ngefek. Terus memang dalam banyak hal niku wali murid niku di era modern mesti pinter muridnya. Mboten kok mungkin tapi mesti. Mergi misalnya kasus kula kiai nggih mboten gadah gelar. Mungkin sing gadah gelar nggih tinggi anaknya. Kula sebagai kiai Quran itu sering ada wali murid itu menangis. Tak tanya, "Kenapa jenengan menangis?" "Kula maca Quran mboten saged, tapi anak kula nu hafal Quran." Begitu juga banyak di kampung-kampung yang nyuwun sewu orang tuanya itu awam, tapi anaknya sakit ngaos teng setek. Makanya cerita yang paling populer di murid-murid Bajuber niki saya diundang sebagai kiai, terus kalau cerita hasil kiai bukan sebagai akademisi. Cerita yang paling populer di murid-murid Bajuber itu dulu ada, ini saya ulang-ulang di mana-mana karena itu Bajuber senang cerita itu. Yang bisa merubah nasib itu ya pendidikan. Itu ada kiai top, santrinya banyak. Terus kata murid-muridnya secara khusus pasti orang tuanya lebih pinter. Ternyata orang tuanya dolan itu rokokan, gue nyingkrang, semuanya nggak priayi sama sekali. Masih ditakwil, cara pondok jadab. Jadab itu perilaku yang nggak normal tapi dianggap gadaik. Suatu saat itu nggak bisa ditakwil lagi karena kencing dekat musola. Sama kiai ini. Akhirnya nggak ada yang kuat tanya sama kiainya. "Pak Yai, tak pikir jenengan alim tuh bapak jenengan banget alimnya. Ternyata kencing dekat musola. Loh, bapakku pinter banget. Karena punya keputusan saya disuruh mondok itu pinter banget. Sing goblok ku mbahku." Karena mbahnya nggak mutuskan anaknya mondok sehingga anaknya perilakunya seperti itu. Nah, bapakku pinter banget. Punya keputusan terbaik yang punya akibat saya pinter seperti ini. Ya aku di pondok no. Wes aku yang pinggir musola lah, penting pinter. Mereka mutusno saya mondok sampai alim. Sing goblok ku mbahku, mereka gak mutusno mondok. Terus monggo jenengan nyalano sinten terserah, sing penting niku ana sing disalahno. Biasane ngoten. Terus kedua kula pesen tak ngaji niku sing tenanan. Niki kula boten cerita sombong. Saya itu di Jogja itu ngajar Bukhari. Dulu tuh gak kebayang di UI ada pengajian Bukhari. Tapi saya dulu itu terinspirasi oleh Imam Haromen. Imam Haromen itu marah semarah-marahnya karena Mekah yang kota suci pendidikannya melemah, ilmu tidak hidup,
Sehingga beliau yang orang Irak, gampangannya yang Irak pindah ke Mekah. Beliau Ihyaul Ilmi di Mekah sampai masif. Kemudian pindah di Madinah juga sampai masif. Sampai beliau digelari Imamul Haramain yang menghidupkan Mekah dan Madinah. Saya dulu berkeyakinan ketika di Jogja, suatu saat pasti ilmu itu diantaranya dikembalikan pada saya. USDR, pokoknya yakin, hakul yakin. Sampai saya ditegur sama temen di Jogja itu, biasanya Gus gak pati seneng ngaji Bukhari, ngaji Jalalain. Pas itu jawab saya juga ya agak-agak jumawa. Oh itu orang wong keramat, aku wong keramat. Sebetulnya saya bilang keramat itu bukan masalah kesombongan atau arogan, enggak. Saya itu yakin, hakul yakin. Allah itu berkehendak baik di hadil ummah karena menghormati Rasulnya, kekasihnya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga fasilitas hadil ummah adalah latas tami ummati ala dolalah. Umat ini tidak akan dibiarkan sesat. Sehingga saya yakin, hakul yakin, termasuk di Indonesia, agama ini tetap dipegang ahlinya. Sebab itu di sini di Seta itu ada anak Papua, anak Aceh, macam-macam ingin ngaji. Dan barokahnya ngaji ini ilmu tetap bersanad, tetap sesuai aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang didawahkan ulama dulu. Tapi kalau kita tidak ikut ihyaul ilmi, maka ilmu dipegang mereka yang tidak nekuni ilmu. Dan itu awal dari kehancuran. Makanya saya mohon anak-anak yang di wisuda ini jangan gembira terus lewat nyanyi saja, itu enggak. Gembiralah dengan ilmu. Ilmu itu mudah, saya sering matur Gus Sofur. Ilmu itu mudah, ngengel-ngengel itu dosanya. Semua ngengel-ngengel. Orang dulus noy kok bangga. Padahal ilmu itu gampang. Kalau harus sering mencontohkan gampang itu begini. Karena kita ingin jadi dokter atau profesor atau ingin jadi kitab itu malah jadi repot. Padahal kalau jadi pendiri itu lebih gampang. Saya sering nyatakan gini, kata orang banyak, saya ini kan kiai besar. Tapi saya ini sering istighfar, karena gara-gara kiai besar itu kalau saya pidato di masjid, itu disangoni, mungkin ya uang kotak di kupolon disangoni saya. Itu penuh dengan hisab. Saya termasuk kiai yang termasuk jenis lomo sama banyak orang itu, karena yang di hisab, kotak-kotak masjid disangonon. Sementara yang anak-anak steward yang di pedalaman sana, itu nggak ada yang menghormati. Mungkin masjid belum ada, madrasah belum ada. Barokahnya belum ada itu, punya tanah kecil diwakafkan, punya uang sedikit diamalkan. Sehingga makomnya itu pendiri, bukan mendapat. Makanya saya andekan belum kadung jadi kiai besar, mungkin saya mulai jadi kiai kecil. Setiap orang mau hisab. Ijek diholi itu kan pendiri. Kata sekolah itu diholi itu kok buatan ngerti. Artinya gini, kalau kita berpikir objektif, sebenarnya teman-teman yang hidup di pedalaman, yang coro lahir dari kiai kampung kita, ini orang-orang yang luar biasa. Karena makomnya makom muassis. Ini buatan nyindir diri apapun buatan kepikiran deh kenaikan pangkat, kenaikan nopo malih, melok nopo itu buatan. Nah, dengan pengakuan seperti ini, maka semua alumni kita, alumni Al Anwar 1, 2, 3 sampai semua alumni Pondok Sarang, alumni semua Pondok Indonesia, itu kita beri skor sukses. Karena kalau kita tidak berpikir seperti itu, maka terus ini KRT, ini KRW, ini kecamatan, nasional. Dulu diantara marahnya Mbah Maimun yang sering diutarakan ke saya, kata Mbah Mun, malun, gitu. Saya masih ingat bahasanya, malun, ono kiai kok kiai lokal, kiai nasional. Karena yang benar kiai lokal dia. Pas itu beliau itu sering ada polemik nasional, yang kiai lokal punya takbir, yang kiai nasional ikut tren. Mbah Mun marah besar karena perbandingannya itu hak sama tidak hak, bukan lokal sama nasional. Ini yang anak-anak harus ngerti. Saya itu merasakan, saya ini kan tidak punya gelar apapun, tapi ketika saya memastikan kalau rofa dibaca rofa, kalau nasab dibaca nasab, kalau jer dibaca jer, kalau maknanya Bukhari ini seperti ini, sesuai di kitab Fathul Bari. Singkat cerita itu disepakati oleh pihak UII yang boleh ngajar Bukhari itu saya. Dan akhirnya saya ngajar, pernah ngajar lama di masjid Jamek, di masjid utama UII. Jadi saya mohon SDM-nya teman-teman ini ditata betul. Jangan studi wisuda terus dianggap sukses ngelabui orang tua, ini ampun, pokoknya harus sampai alim. Anda bisa ngelabui orang tua, Anda nggak bisa ngelabui saya, karena saya guru Anda.
Jadi harus tobat betul di bab SDM. Ini buatan ngamuk di cerita mawon. Salah itu undang. Jadi kalau buatan kepentok tapi karena menurut saya kecakapan baca kitab yang tahqiq itu memang tinggal kita yang nekuni betul di pesantren. Saya punya pengalaman banyak hal di beberapa perdebatan Islam. Ternyata berkahnya tadi yang digulirkan Pak Tantowi tadi perbandingan mazhab. Ketika kita ngaji usul fikih, ngaji kaidah fikih, itu ketemu orang yang paling ekstrim dengan tanda kutip, itu tetap kita ini unggul. Dulu pernah diperdebatkan gimana hukumnya polisi perempuan, ya banyak Kapolsek dan di pada Koramil. Itu dipertanyakan, perempuan itu tidak boleh di wilayah publik kayak jadi polisi gini. Terus teman-teman di pesantren yang ngaji usul fikih, ngaji kaidah fikih itu cerita. Keluarnya polisi itu kadang nangani nyuwun sewu perempuan yang nyuwun sewu nakal, misalnya pengedar narkoba. Dan kadang nyuwun sewu disembunyikan di tempat paling sangat privat. Itu kalau semua polisi cowok terus gimana? Akhirnya ya terus mikir. Begitu juga menyangkut profesi perawat, profesi dokter putri dan sebagainya. Berkahnya kaidah-kaidah fikih itu kita tidak pernah berhenti bisa menjawab. Terus yang terakhir, ini saya tidak akan lama-lama, yang terakhir cerita Mbah Maimun. Mbah Maimun itu dekat sekali sama tokoh-tokoh politik Jakarta. Yang lelaki maupun yang perempuan itu dekat sekali. Saya pernah di Dewi Mbah Mun, besok lebih tahu tentang ini. Beras, tapi aku senang tokoh-tokoh nasional. Padahal ya wongnya macam-macam. Mbah Mun tidak pernah bahasa kasar bilang macam-macam. Bilangnya hanya wongnya ya macam-macam, wong akeh. Dia sebuti ya gitu, sekolah digandeng. Dia urut no dosa paling gede apa? Saya jawab al-isyrak billah, qatlul mu'min, al-zina dan seterusnya. Lah iya, nah aku ora rukun nambah tokoh-tokoh nasional Indonesia keos. Indonesia aku perang. Nak perang itu dosane qatlu saling bunuh. Lah nek ora perang ra kepenak. Kasih banter orang Indonesia ya cirokan ngono ae. Kata Bapak iku kok diistighfari. Jadi ternyata di balik rileknya beliau berteman sama tokoh-tokoh nasional itu ya hanya karena fikih beliau nggak boleh Indonesia terjadi yaktul batu saling bunuh, saling intimidasi, saling tadi yang dikatakan Pak Bupati saling teror, saling menghujat. Nah, implementasi fikih seperti itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ahli fikih betul. Kemudian dalam aplikasi keseharian kayak ada apa-apa bilisani kaumi. Maka kata Imam Ghazali, makalah di antara makalah beliau paling terkenal itu wasairu bisairi du'afa daruratul anbiya wal auliya wal ulama. Mengelola publik dengan gaya banyak orang itu adalah keharusan seorang nabi. Jadi kalau kumpul-kumpul ya makan-makan. Kalau pendidikan supaya keren ya ada wisuda. Pokoknya kayak umumnya orang. Wasairu bisairi du'afa daruratul anbiya. Jadi para nabi yang orang-orang luar biasa itu ngelola itu ya kayak umumnya orang. Kalau kompetisi jadi presiden ya lewat dipilih. Kompetisi jadi bupati ya sama, kayak umumnya orang. Jangan karena kita yang paling soleh misalnya terus merasa ya harus saya karena saya paling soleh, itu udah umumnya orang. Ukuran seperti itu udah umumnya orang. Umumnya orang ya suka ngangkat yang dipilih orang banyak. Sehingga kemenangannya itu disepakati banyak orang. Dan itu bangun sering ngendikan. Jadi ini pesan sama anak-anak karena saya ada midatoni para kiai, para dosen. Anak-anak menerapkan ilmu itu harus sampai nurayyam sibihi finnas. Mungkin sebagian teman-teman tidak punya pondok, tidak punya madrasah, tidak punya yayasan, tapi tetap nurayyam sibihi finnas. Kamu punya ilmu, kemudian orang di sekeliling Anda itu nyaman. Anak kamu nyaman, istri kamu nyaman, tetangga kamu nyaman. Karena Nabi pakai ukuran sosial itu siapa orang mukmin? Man aminahun nas bawa iko. Siapa orang muslim? Man salimal muslimun bilisani wa yadi. Nabi itu pakai ukuran sosial itu. Mukmin itu siapa? Orang yang sekelilingnya merasa aman, tidak terancam oleh dia. Orang muslim itu siapa? Orang yang orang lain itu aman dari buruk mulutnya atau buruk tangannya, buruk kekuasaannya. Dan saya mohon anak-anak ini ukurannya gampang. Man hawalihi, orang sekeliling Anda nyaman. Sehingga dulu ada metode kiai itu begini. Ada santri itu sering kodok subuh. Yang satu sergap jamaah, itu yang ditakdir kiainya yang sergap jamaah. Ini sekaligus ilmu bagi mungkin teman-teman yang belum tahu. Terus kita tanya santrinya, lu saya ini sergap jamaah kok jenengan takzir yang
kodok di kamar kok tidak jalan takzir. Karena kamu egois, kamu ingin jadi soleh sendiri, gak peduli sama yang lain. Berarti yang salah itu kamu. Ya maksud kula ini bila mahasiswa, akhirnya pinter salah dosen, tenang mawon. Boten maksud. Karena kesalahan itu pasti. Nah ini kiai yang bijak. Alasannya kita tak tanya, saya masih menangi kiai tadi. Kenapa? Nabi itu nganti jadi nabi, ya kon ngurusi wong, orang ngurusi awake dhewe. Lah nek jamaah dhewe saleh dhewe akeh tunggale. Karena untuk jadi orang baik itu harus membaikkan orang lain, menjadikan lebih baik. Ya ngoten mawon sesuai kepinginane Gus Wafur, keinginan beliau. Ini sami wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.